Ipar adalah maut. Berbahaya itukah punya ipar? Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Film terbaru yang tengah ramai dibicarakan ini mengangkat tema permasalahan dalam rumah tangga, mencerminkan kenyataan yang sering terjadi di kehidupan nyata, di mana rumah tangga yang terlihat harmonis dari luar ternyata menyimpan banyak permasalahan di dalamnya. Malam ini cerita untungs kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjerumus dalam konflik yang serupa. Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu maut artinya apa? Hancurnya rumah tangga, mati rumah tangga karena adab terhadap ipar yang tidak diberlakukan. Karena menganggap bahwa kan adik, akhirnya apa? Ada benih-benih asmara, syahwat yang muncul. Bahwa hari ini stimulan rangsangan syahwat itu merusak nilai-nilai moralitas lewat pornografi. Pornografi itu kan merusak bagian otak yang nilai moral, namanya PFC, prefrontal cortex. Bersama Ustadz Ajo Bendri, saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Ya, kita bertemu kembali di sini. Nah, alhamdulillah. Terima kasih untuk masukan, kritik dan saran, dan yang tentunya juga yang memberikan ide kira-kira tema apa yang akan hadir di Cerita Untung berikutnya. Yang lagi marak sekarang adalah ada salah satu film berjudul Ipar Adalah Maut. Kemudian banyak yang baru ngeh bahwa ungkapan ini ada di dalam Islam. Saya sendiri dulu juga menganggap kenceng juga ini gitu ya. Tapi kayaknya untuk membahas ini langsung kita akan tanyakan ke praktisinya. Seorang ustadz yang biasanya memang ya menyupport kita nih teman-teman semuanya untuk urusan permasalahan rumah tangga nih beliau. Langsung aja Ustadz Ajo Bendri Jaya Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aduh, sehat Ustadz. Alhamdulillah. Oke, Peci pulang haji kayaknya. Kayak dulu kita sekamar deh. Seminggu kita. Seminggu sebulan. Sebulan. Saya sebulan kemarin tidur sama Ustadz ini udah. Aduh, baru jeda pulang sehari sekarang ketemu lagi. Dan Ustadz ini alarmnya terlalu cepat ya. Ustadz itu aduh masya Allah. Guys, kita mau nyamain kehidupan asatidz levelnya kayaknya kurang nih. Ya, mereka bangunnya terlalu pagi gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi mulai terbiasa. Alhamdulillah. Ustadz, aduh, kalau boleh tahu sekarang yang lagi curhat sama antum ada berapa? Karena di kamar kerjanya jawabin konsultasi. Udah tahu lagi ibadah haji, tapi orang masih dibelainin juga tuh. Insyaallah jadi pahala arafahnya beliau. Insyaallah. Oke. Ini Ustadz, ini ungkapan ipar adalah maut. Saya tuh pernah dengar lah gitu, cukup lama gitu ya. Dan dulu saya anggap ini terlalu keras, gitu ya. Maksudnya suzon banget sama ipar gitu kan. Satu itu. Dua, Mimi juga di rumah gitu. Kadang-kadang kalau ada keluarga saya, kadang pernah nggak pakai hijab gitu sebelum tahu itu, karena dianggap ipar udah saudara kandung juga gitu ya. Nah, ungkapan ipar adalah maut ini kan biasanya kalau syariat Islam itu kan melindungi umat itu ketat ya, gitu. Apa ini saya pikir terlalu keketatan kali waktu itu saya pikir gitu kan. Memang ada dampak apa antara ipar dengan sebuah hubungan pernikahan gitu yang membahayakan? Iya, masya Allah ya. Ini sebenarnya alhamu al-maut itu juga perlu luruskan. Sebenarnya yang harus diperhatikan ini bukan tentang konflik antar ipar. Justru adalah nanti resikonya konflik kakak beradik disebabkan bagaimana salah satu pasangan itu tidak memiliki adab terhadap adik atau kakak kita. Kenapa? Karena istilah alhamu al-maut ini konteksnya adalah perselingkuhan yang terjadi antara seseorang terhadap adik dari atau kakaknya dari istrinya atau dari suaminya. Sehingga yang konteks hadis ini kan menceritakan bagaimana sih hubungan dengan ipar. Ya boleh gak saya membuka hijab dengan ipar? Kata Nabi, alhamu al-maut. Ipar itu maut artinya apa? Hancurnya rumah tangga, mati rumah tangga karena adab terhadap ipar yang tidak diberlakukan. Karena menganggap bahwa kan adik, akhirnya apa? Ada benih-benih asmara, syahwat yang muncul, yang kadang-kadang itu yang memicu akhirnya dia merasa bahwa dengan istrinya sudah biasa,
sama adiknya nih kayaknya beda lagi nih sensasinya gitu. Jadi 3 hal ini yang harus kita pahami, ada 3 faktor yang kita pahami dalam konteks hadis ini. 1, tentang bagaimana status ipar dalam syariat. Yang kedua adalah tentang syahwat terhadap wanita, yang itu adalah nasihat Nabi sejak dari zaman dahulu sampai sekarang yang nggak boleh kita remehkan. Karena ini sampai ada ulama yang menulis kitab khusus ini, Zamul Hawa namanya, ya, Ibnul Jauzi itu sampai bikin kitab tentang banyaknya bahkan seorang soleh yang terjebak sampai hancur agamanya karena urusan syahwat. Ya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana maraknya pornografi yang membuat bagaimana syariat yang sejatinya menjadi berlaku itu bisa rusak. Contohnya gini, ipar, bagaimana mertua yang statusnya sebenarnya mahram mu'abbad, itu bisa saja akhirnya menjadi terjadi perselingkuhan dalam tanda kutip. Mertua itu kan sebenarnya mahram mu'abbad. Jadi gini, ipar statusnya kan dari sisi syariat itu disebut mahram gairu mu'abbad. Artinya sebenarnya apa? mahram juga ya. Mahram itu ada 2. Mahram mu'abbad itu yang sampai selamanya dia akan menjadi mahram kita. Selama mu'abbad itu selamanya. Mertua itu sampai kapanpun akan jadi mertua kita, walaupun udah cerai. Makanya nggak ada istilahnya mantan mertua. Ini yang harus luruskan. Walaupun pasangan itu udah meninggal gitu ya. Tetap dia ada mertua kita. Nggak ada istilah mantan mertua. Contoh misalnya maaf ada suami istri bercerai. Ibu dari si istri ini adalah mertua dari suami, tetap mertua. Artinya sampai kapanpun nggak boleh dia menikahi mertuanya. Nggak boleh menikahi mertuanya sampai kapanpun, walaupun istrinya itu udah diceraikan. Itu namanya mahram mu'abbad. Tapi sama seperti nggak boleh menikahi ibu kandung tuh mahram mu'abbad, nggak boleh menikahi anak kandung mahram mu'abbad. Ya. Nggak boleh menikahi misalnya nah khusus yang namanya ipar itu mahram gairu mu'abbad, tidak boleh menikahi selagi dalam konteksnya adalah hubungan masih terjadi suami istri dengan kakaknya. Iya, kakaknya. Misalnya seorang suami punya istri, dia punya adik perempuan, si istrinya tersebut, maka adik perempuannya adalah ipar dari suami ini, yang itu adalah gairu mu'abbad, dia nggak boleh nikahin. Walaupun, dan ini dari syariatnya Nabi Muhammad. Kalau di zaman dahulu syariat terdahulunya dibolehkan. Contohnya adalah Nabi Yakub yang dia menikah dengan kakak beradik, ya, adiknya yang disebut Rahil, dinikahi oleh Yakub, dan kakaknya Lea. Ada Lea, Lea sama itu. Rahel sama Lea kakak adik ya. Sama aja kakak adik. Jadi Lea atau Lea dengan Rahel ya, atau Rahil itu kakak beradik, dinikahi ya. Dulu boleh syariatnya. Di zaman Nabi Muhammad syariat itu batal bahwa nggak boleh menikahi kakak beradik. Berarti statusnya adalah si adik dari si kakak ini yang sudah kita nikah adalah dia haram dinikahi. Sampai kapan? Sampai si kakaknya ini diceraikan atau wafat. Berarti sudah putus pernikahan. Nah, disinilah yang menjadi masalah, karena ada istilah mahram, tapi lupa ada gairu mu'abbad, sehingga menganggap itu kan mahram gue. Mahram itu udah nggak boleh dinikahi, haram dinikahi. Tapi tetap dia adalah orang asing, ajnabi yang satu. Nggak boleh nampak auratnya, nggak boleh bersentuhan tangan, nggak boleh apalagi sampai cipika-cipiki, itu nggak boleh. Dan itu yang akhirnya lupa bahwa itulah yang awal pemicu rusaknya rumah tangga. Jadi rumah tangga itu muncul ketika dalam hal ini banyak seseorang yang tidak memahami konteks hadis ini. Jadi akhirnya gini, seorang kakak menganggap adiknya itu misalnya minta tolong sama Mas, adiknya udah ini jemput adikku dong ke sekolahannya SMA, diojekin. Misalnya contoh ini yang pernah saya tangani, nggak ada hubungan sama artis ya, nggak ada kan naik ojek, artis jarang naik ojek gitu ya. Akhirnya dia benih-benih asmara itu muncul dengan kakak iparnya, karena sering nganterin gitu ya. Kakak iparnya juga peduli sama dia. Dan awalnya mungkin dia cintanya seperti kepada adiknya, tapi kan syahwat itu selalu ingin muncul pada saat situasi yang gak kita duga gitu. Akhirnya mereka terjadilah affair, terjadilah selingkuh, dan akhirnya sampai hal yang mengerikan dan sampai perzinahan. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena si kakak dalam hal ini menganggap adik gua ya adik lu juga gitu. Lu pelakukan adik gua seperti yang nggak bisa.
Karena dia ada tetap bukan mahram, dalam konteksnya adalah haram dinikahi. Bukan haram dinikahi, haram juga untuk sentuh. Haram juga untuk di apapun. Nah, ini yang hadis ini yang tidak populer di masyarakat. Sehingga masyarakat menganggap itu menjadi hal yang biasa saja. Masa sih lu cemburu sama adek lu sendiri gitu ya. Padahal Nabi itulah Nabi itu sangat visioner. Hampir semua penyakit masyarakat yang muncul hari ini itu sudah di Rasulullah wanti-wanti sejak beberapa abad yang lalu. Misalnya tentang bagaimana perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi korban misalnya pemicu pornografi atau misalnya menjadi korban pelecehan. Itu kan sudah diingatkan oleh Nabi walaupun hadisnya dhaif ya, yaitu akbahun nisa asalfa, ya, seburuk wanita adalah asalfa. Apa itu asalfa? Perempuan yang senang banget menjemput laki-laki nongkrong didatengin gitu ya. Hey guys, lagi ngapain? Gue boleh dong sebagai itu. Rasulullah mengingatkan itu seburuk-buruknya perempuan itu kalau ada laki-laki ngumpul, jangan dia malah datengin, malah dia menunjukkan gue boleh gabung nggak gitu. Jadi wanita yang mendatangi lelaki. Iya, yang dia sengaja malah, bahasa kita kan pede, tapi sebenarnya nggak tahu malu gitu. Itu malah nggak boleh. Nggak boleh. Justru dia harus menjaga, seperti kisah di putrinya Syekh Madian itu kan. Padahal lagi kambingnya lagi hausan, dia dua kakak beradik. Di sana kan ada banyak laki-laki lagi ngumpul, sumur kan tempat air dibutuhkan. Nabi Musa kan sampai mengumpul situ minum airnya, melihat ada dua orang tuh di pojokan ngapain gitu. Ditanya Nabi Musa, kamu ngapain di sini? Kami kakak beradik yang punya punya ayah yang sudah sepuh, nggak punya anak laki-laki, dan kami harus mengembalakan kambing milik ayah. Dan kami haus, ya. Terus kata Nabi Musa, sana banyak sumur air, silakan kalian. Kata dia enggak, sana banyak laki-laki, malu. Jadi itu akhlak gitu, akhlak. Ya, malu itu adalah harga diri juga ya. Malu itulah akhlak utama dalam Islam. Dan itulah yang membuat akhirnya dalam hadis Nabi sampai menyindir gini. Fa illam tastahi fasna masyita. Kalau kamu enggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Makanya ada orang yang itu sindiran sebenarnya. Artinya apa? Banyak orang yang dia berbuat sesuka hati, suka-suka gue dong, karena enggak punya rasa malu. Kenapa sih lu terganggu? Suka-suka gue dong. Gue kan enggak badan gue. Badan gue. Ya itu enggak nama. Ya itu tadi hadis Nabi ini ternyata akurat gitu. Makanya jadi apa yang Nabi sampaikan sejak 14 abad yang lalu itu sekarang sesuatu yang akhirnya kita baru orang gitu. Mungkin beberapa waktu lalu orang akan menganggap ini apa sih Nabi? Sampai mengatakan bahwa ipar maut, jadi curigaan aja sama adik sendiri kan gitu ya. Sama adik sendiri. Padahal maksud Nabi itu adalah apa yang hari Nabi cegah ini, itulah yang hari ini sekarang menjadi banyak kasus. Jadi sebenarnya syariat itu menjaga. Syariat itu menjaga. Sekecil apapun kemungkinan itu bisa bocor, dijaga. Betul. Gitu ya? Makanya bab tentang ipar ini saja sudah menjadi peringatan Nabi. Ditambah ada bab lagi ini yang terkait tentang perhatian Nabi untuk mengingatkan kaum laki-laki tentang fitnah terhadap perempuan. Ya, fitnah terhadap perempuan itu yang Nabi katakan ya, ma tartuba di fitnatan ador ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Artinya apa? Fitnah perempuan itu adalah fitnah yang banyak laki-laki itu nggak kuat. Bahkan Imam Atha bin Robah pernah bilang gini, saya kalau disuruh jaga harta, dalam hal ini harta orang kaya sendirian, saya insya Allah amanah. Tapi kalau khusus jaga perempuan, saya susah untuk amanah. Padahal ulama loh, Atha bin Robah, dia bisa mengatakan saya disuruh jaga perempuan susah. Makanya ada candaan ya di kalangan para tula, para tolib itu kalau misalnya ketemu orang Yaman tuh amanah, kecuali udah urusan perempuan. Misalnya gitu. Ada sampai kayak gitu. Artinya apa? Hati-hati ketika dia berduaan dengan perempuan. Sebenarnya kan bukan hanya orang Yaman gitu ya. Maksudnya Yaman yang kuat aja bisa lemah. Iya, apalagi kita gitu. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari bahwa seorang laki-laki sadar fitnah perempuan, maka
dalam konteks bahwa perempuan itu adalah misalnya adalah bukan mahram dia, jangan meremehkan dengan mengatakan ya elah sama adik lu sendiri. Bukan, ini hadis Nabi. Sama perempuan dalam konteks bukan istrimu yang bisa kau salurkan syahwatmu, ya maka engkau harus menjaga. Ditambah, nah ini yang ketiga yang pembahasannya akan erat, bahwa hari ini stimulan rangsangan syahwat itu merusak nilai-nilai moralitas lewat pornografi. Pornografi itu kan merusak bagian otak yang nilai moral, namanya PFC, prefrontal cortex. Di bagian alis bagian atasnya ini sebut nasiatin kadhibatin, otak nasiah. Al-alaq. Dalam soal al-alaq, nasiah ini adalah otak yang ubun-ubun yang di dalam konteks ilmu neuroscience disebut sebagai PFC, prefrontal cortex. Otak ini adalah otak membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi di sini ada yang namanya nilai moral. Di dalam otak ini ada pertimbangan benar dan salah. Nah, kalau otak ini rusak, maka seseorang dia tidak lagi mempeduli dalam konteks apapun, dia akan hajar ini. Makanya ini juga jawaban bahwa ipar adalah maut saja itu adalah sudah diajarkan Nabi. Sekarang ada bukan kakak, ayah mencabuli anak kandungnya. Itu tadi saya habis lihat. Ayah mencabuli. Makanya itu. dalam beberapa konteks gini, saya tuh ada yang nanya ke saya. Yang ipar aja dijagain aja. Iya. Ini kandung aja begitu ya? Iya. Kenapa? Karena hari ini, makanya saya ada nanya nih, maaf gitu ya. Saya nggak bilang saya, tapi nebak-nebak lagi. Ada yang nanya hukumnya mas saya. Saya udah bercerai Ustaz dengan suami saya, gitu. Jadi mantan. Dan saya punya anak yang suami saya mau nikah sama anak. Bukan, sesekali mau tidur sama anaknya dia. Enggak, ini kan anak kandungnya dia. Masih kecil, perempuan. Boleh nggak suami saya, kan saya nggak mungkin di rumah. Suami saya kan ingin merasakan juga tidur bersama anak perempuannya yang supaya terjalin bond kandung. Terus hukumnya gimana Ustaz? Saya nanya gini doang. Kamu sepanjang menikah sama dia pecandu pornografi nggak? Pertanyaan saya itu. Kamu pasti tahu lah dia itu suka nonton apa? Iya gitu. Iya Ustaz, dia suka nonton. Kalau itu terjadi haram. Oh gitu Ustaz. Itu kan anak kandungnya. Iya. Walaupun anak dia sendiri. Anak kandung bisa dalam tanda kutip bisa jadi korban pelampiasan bapak kandung yang pecandu pornografi. Jadi yang nidurin anak kandung itu dia pasti. Iya pasti. Karena udah nggak ada malunya. Karena bukan nggak ada malu, nggak ada breaking sistemnya udah hancur. Di sini nih, ini breaking system ini kenapa? Over dopamine production yang dihasilkan lewat dia nonton porno membuat akhirnya bagian otak ini rusak, sehingga dia nggak perlu benar dan salah, syahwatnya meninggi, anaknya dikenain, adik kandungnya juga bisa kalau dia adalah itu yang sesuai syariat benar-benar haram, nggak boleh dinikahi sampai kapanpun mau abad gitu. Apalagi ipar, kalau ipar itu kan yang dia boleh nikahi nanti gitu. Ya, makanya banyak hal yang kita lihat dalam konteks banyak hadis itu. Makanya antara hadis tentang ipar adalah maut dan konteks fitnah terhadap perempuan ditambah sekarang pornografi itu begitu mudah diakses, ini saling berkelindan, saling mempengaruhi. Sehingga kenapa proteksi terhadap adik perempuan kita atau misalnya saya misalnya kalau saya punya istri saya harusnya aware bahwa saya nggak boleh berduaan dengan dia punya kakak ada perempuan. Kenapa? Karena dalam hal ini saya laki-laki yang tergoda terhadap perempuannya tinggi. Ya ditambah mungkin kalau ada suami yang dia juga pecandu film porno, maka dia bisa saja melakukan itu. Itulah kenapa juga bahkan seorang anak perempuan saja kalau suami kita misalnya, maaf ya seorang ibu bercerita suaminya pecandu film porno, dia punya anak perempuan, ditinggal berdua sama bapaknya, saya sarankan jangan. Tapi kan bapak kandungnya banyak kasusnya. Status karena bapaknya udah nggak punya breaking system lagi. Karena ini ditinggal sama anak kandungnya berduaan, dia bisa saja gitu. Saking dia sudah candunya, ini sudah nggak bisa lagi. Hasratnya sudah tinggi, dia bisa lakukan itu. Makanya beberapa kasus misalnya, saya pernah misalnya di suatu daerah itu tiba-tiba ditelepon salah satu kepala dinas pendidikan yang lagi heboh itu kasus seorang
anak perempuan ditidurin sama bapak kandungnya itu selama 5 tahun baru terungkap kasusnya itu. Terus dia minta pendapat saya waktu itu gimana cara menangannya. Saya malah nggak fokus ke anaknya dulu dalam ini sebagai korban. Saya langsung tembak gini, saya bisa pastikan si bapak pasti pecandu film porno. Langsung kaget. Wah, saya nggak kepikiran itu. Coba periksa handphonenya. Karena handphonenya disita sama polisi. Langsung ditelepon. Itu film bokep sama film porno semua. Artinya apa? Hari ini betul-betul hadis tentang ipar adalah maut dihubungkan dengan fitnah dan perempuan. Itu membuat kenapa kita harus betul-betul menjaga anak perempuan kita. Bahkan dari lelaki yang sebenarnya mahramnya dia. Bahkan laki yang mahram gitu. Artinya bukan berarti kok jadi curiga sama pamannya sendiri gitu. Undang beberapa hal silakan, tapi untuk beberapa ini kita harus membangun juga. Karena kasus pornografi ini membuat incest sekarang terjadi antara kakak dan adik. Ya itu yang kita kadang-kadang harus, kok bisa seorang kakak meniduri adiknya? Karena tadi breaking systemnya sudah nggak ada. Karena dia sudah banyak nonton film porno. Apalagi akses sekarang ini mudah ya. Iya. Akses internet sekarang ini justru ibaratnya udah nggak ada batas usia lagi. Betul. Dulu Kominfo kita udah pernah salah satu Kominfo kita mantan ya, Bapak Tifatul kalau nggak salah. Iya. Itu 100.000 setiap hari diblokir. Kan gitu. Ada lagi muncul dia. Punya akal juga orang-orang. Ya nggak ada VPN karena banyak. Ya. Udah gitu sekarang setiap anak dulu kan kita yang bisa buka internet tuh orang tuanya aja kan. Betul. Punya komputer, laptop. Betul. Sekarang punya handphone orang. Serba salah ya, jadi ngeri juga ya sebenarnya anak-anak ini pegang handphone kan sebenarnya. Iya. Makanya kalau dalam konteks memahami hadis ipar adalah maut itu tanpa konteks adanya pornografi saja sudah yang pasti udah nggak boleh. Artinya syariat itu punya fungsi al-wiqayah, pencegahan. Jadi jangan pernah sok-sokan untuk mengatakan bahwa ini syariat nggak berlaku karena syariat Nabi itu sampai akhir zaman. Sehingga harus dipahami bahwa konteks hadis yang diingatkan tentang hal ini harus kita pahami. Jadi gini, kenapa makanya seorang suami atau seorang suami misalnya yang punya istri, dia kalau ada saudara kandungnya datang ke rumah ya dan nginep di rumahnya, pastikan bahwa dia tidak meninggalkan istrinya dengan adik kandungnya berduaan. Ya, konteksnya tadi karena statusnya walaupun kecuali sama-sama. Kecuali ada suaminya. Nggak, misalnya sama-sama wanita gitu misalnya. Kecuali sama-sama perempuan nggak ada masalah kan. Ya. Sama perempuan. Termasuk seorang istri yang punya adik atau kakak perempuan, dia tidak boleh meninggalkan adik atau kakak perempuan bersama dengan suaminya di rumah. Ya, dalam konteks ini adalah itu panduan syariat. Jadi jangan bilang bahwa kok ini banget ya karena nanti kalau udah berkasus karena gini. Maaf ya. Jika suami selingkuh terhadap wanita lain sakit. Jika suami selingkuh sama adik atau kakak kita double sakit. Kecewanya di dua orang. Gimana nggak sakit hati loh. Adik gua, kakak gua selingkuh sama suami gua. Itu kan dibunuhnya dari sana sini, ditusuk dari suami, disusuk dari adik, mengkhianati. Maaf dalam konteksnya, kalau misalnya ya walaupun sama-sama orang nggak selingkuh, misalnya dia selingkuh sama orang lain yang nggak kita kenal gitu, sakit memang, tapi nggak seberapa sakit dibandingkan itu. Makanya kenapa ketika Rasulullah memproteksi ini, jangan sok-sokan mengatakan ya elah gitu aja curigaan sama adik sendiri gitu ya. Ternyata. Tapi ya kalau itu udah terjadi menyakitkan. Berarti sebenarnya Rasulullah SAW ini ngasih tahu ke kita nih Allah sayang banget sama kita. Jangan sampai kita merasakan sakit yang kayak gini. Ini parah banget ya sakitnya. Apalagi dulu gue juga pernah ada kasus yang mertua sama menantunya. Iya, panjang mertua sama menantu saja itu sebenarnya mahram mu'abbad sampai kapanpun menantu itu nggak boleh menikahi. Artinya gini, jangan berpikir gini, udahlah gue cerain aja bini gue nikahin mertua gue, nggak bisa. Haram, pernikahannya batal. Ya, kalau ipar, maaf dalam konteksnya masih bisa. Gue cerain bini gue, nikah. Adik gue nikahin adiknya, bisa. Dalam konteks walaupun itu sebenarnya menyakitkan dan dosanya di awal gitu. Tapi pernikahannya sah. Tapi ke mertua kan nggak bisa. Tapi
pahamilah konteks hadis ini di konteks tentang bagaimana fitnah terhadap perempuan tadi. Mertua saja itu kita harus jaga adabnya. Mertua adalah nggak boleh kita nikah selamanya. Tapi kalau kita misalnya mertua kita masih muda, masih muda dalam konteks misalnya kita menikah anaknya, seumuran gitu misalnya. seumurnya gitu, ternyata mertua masih muda dan dia juga punya gairah kan. Atau mertuanya itu istri mudanya Iya. mertua kita gitu. Ya kalau itu beda konteks. Kalau istri muda itu dalam pengertian bahwa bukan ibu kandung dari si istri kita, beda itu. Hukumnya bukan mahram. Bukan mahram itu ya? Bukan mahram. Misalnya ibu tiri dari istri itu kita bukan mahram. Ya, bukan mahram kalau itu. Dia disebut mahram kalau yang melahirkan. Nah, kalau mertua itu adalah istri dari bapak kandung, dari bapak kandung di istri kita, itu bukan mahramnya suami itu. Karena kan dia bukan, nggak ada hubungan, sebenarnya dia nggak ada hubungan nasab dengan si istri. Oh iya. Hubungan perkawinan dengan. Tapi kalau dia dengan si istrinya itu adalah ibu kandungnya, ya, dan umurnya muda, kan ada yang ibu baru 15 tahun nikah, anaknya ternyata umur umurnya 15 tahun, ibunya masih 30. Ibu 30, suaminya dia 40 lagi. Iya, gitu kan. Nah, konteks ini kita harus pahami secara hukum. Kan dia artinya dia mahram kita selama enggak akan nikah. Tapi syariat itu punya fungsi menjaga. Makanya hadis yang tadi mengatakan gini, fitnah paling berat bagi laki itu fitnah perempuan. Jadi kalau walaupun itu mertuamu, tapi engkau tetap harus menjaga adab terhadapnya. Ya, di antaranya adalah misalnya, karena mertua berarti kita boleh dong ngeliat aurat dia gitu. Ya nggak, tetap harus menjaga aurat yang dibolehkan pun aurat sebatas. Nah ini juga sering disalahpahami karena misalnya kakak adik, karena mentang-mentang kan gua mahram lu kakak adik, terus adiknya telanjang depan kakaknya, tetap kan nggak boleh. Ya, yang dibolehkan itu adalah yang menampakkan aurat yang biasa, seperti misalnya rambutnya saja kah. Gak boleh mentang-mentang kakak sama adik kandung, adiknya pakai pakaian seksi, celana ketat atau nggak boleh juga. Karena itu yang katanya boleh dilihat sebatas wudu. Ya sebatas di sampai ini saja, sampai lengan segini, sampai bagian tubuh yang leher sebagai. Yaudah, kaki jangan sampai ada yang sampai, maaf ya, adik perempuan udah dewasa, kakaknya di rumah adanya pakai pakaian seksi, kandung sekalipun nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya, laki sama laki aja nggak boleh sembarangan ya. Kan Nabi katakan itulah Nabi itu. Ya Allah, bayangkan satu aja misalnya contoh hadis Nabi yang sering kali kita anggap remeh tapi akhirnya kejadian. Misalnya kenapa terjadi LGBT di boarding school. Tidak mesti pesantren ya, boarding school kan nggak mesti pesantren. Sekolah keagamaan lain kan juga ada yang boarding school, sekolah Katolik, sekolah apa gitu, supaya orang tidak berpikirnya bahwa ke pesantrenannya, tapi boarding schoolnya. Di itu juga militer juga ada. Ada. Nah, ada hadis Nabi yang itu dianggap remeh. Tapi itu kata Rasulullah, la yazur rajul la aurati rajul la tazul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki, perempuan nggak boleh ngelihat aurat perempuan. Bayangkan, ada orang di sebuah boarding school, ada sebuah camp asrama sejenis, mandi bareng. Terus dia bilang, lah maaf ya kasar, barang lu sama gua. No, hadis Nabi nih. Akhirnya apa terjadi? LGBT. Iya. Itu kan Nabi udah ngomong yang 14 abad yang lalu. Iya, sama ada LGBT ya. Terus sampai, makanya saya selalu bilang gitu. Bahkan saya ketika jadi konsultan pesantren, nggak boleh budaya ini kan budaya pesantren sebagai yang mengusung nilai-nilai Islam, dia harus ngeh bahwa ini ada larangan dalam hadis Nabi, larangan tidur satu selimut, nggak boleh. Satu selimut mereka? Nggak boleh. Kakak beradik itu nggak boleh tidur satu selimut. Kakak beradik aja kalau udah 10 tahun wal mahram tidurnya bisain, ya. Fariqu bainahum fil walaupun sejenis. Apa? Walaupun sejenis. Dalam kalau sejenis mungkin nggak apa-apa, kamarnya beda jenis. Kalaupun dia sejenis, kakak beradik misalnya sejenis, satu kamar nggak boleh satu selimut. Larangan. Jadi yang boleh satu selimut hanya suami istri. Makanya kenapa waktu kita sekamar selimut awas ya dari nggak boleh selimut kan anak tuh nggak boleh pakai selimut antum masing-masing kita punya selimut kita nempel di kasur ya. Iya, nggak boleh satu selimut, nggak boleh seperti itu. Jadi bagaimana Islam tuh menjaga itu kita lihat
Kalau sekarang dulu mungkin orang-orang banyak mencemooh, wah elah ini banget. Ketat banget. Begitu gitu. ada kasusnya, iya ya. Sampai sekarang hadis yang ipar adalah maut itu baru muncul sekarang, orang baru ngeh. Oh iya ternyata. Gara-gara ada film kan? Gara-gara ada film, gara-gara ada kasus kan. Sebenarnya film itu kan juga basisnya dari kasus. Iya. Kasusnya diangkat. Sebenarnya kasus yang sejenis itu di catatan saya sebagai konselor banyak. Banyak udah. Banyak. Makanya saya bilang kenapa baru viral sekarang? Hampir semua ceramah-ceramah saya itu mengingatkan tentang 3 hal itu. Satu, tentang hadis ipar adalah maut itu sudah disampaikan Nabi. Tentang fitnah perempuan itu secara umum bahwa laki-laki itu sama perempuan manapun, bahkan sama adik kandungnya, manapun ya, itu harus menjaga dirinya. Karena yang kenapa ini? Kok kamu adik kandung? Karena ada yang ketiga. Bahwa sekarang pornografi ada yang sengaja dan tidak sengaja diakses merusak bagian otak. Saya mertuanya cantik banget dan menantunya ini pecandu pornografi. Maka jangan pernah membiarkan mertua menantu berduaan. Walaupun hubungannya mereka adalah mahram. Misalnya tiba-tiba bisa bilang aku ajak mama ya gitu berdua ya ma, gitu nemenin mama kemana. Harusnya sadar seorang istri. Kenapa suami gue kok malah sering nganterin emak gue ya, emak gue kan cantik gitu. Dan dia harus tahu kan kebiasaan suaminya, dia harus orang dalam yang harus tahu. Suami gue tuh kalau sebelum tidur tuh pasti dia scrollingnya perempuan seksi. Dia nggak bisa jaga matanya. Kalau ngeliat story dari Instagram algoritmanya atau story dari website yang dia tonton banyak banget film porno. Di situ orang kayak gini jangan pernah deketin wanita manapun termasuk mahram atau bukan mahram.